Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang tugas dari mata kuliah sistem biomedis, yaitu analisis HRV pasien sehat dan aritmia. Pada pengertian tugas ini yaitu HRV adalah heart rate variability, yang merupakan suatu fenomena fisiologis tentang variasi interval waktu antara detak jantung. Pengukuran HRV dilakukan dengan variasi interval antara detak jantung satu dengan detak jantung selanjutnya. HRV juga bisa disebut dengan cycle length variability. Untuk melakukan analisis HRV digunakan berbagai metode, termasuk analisis waktu domain, frekuensi domain, dan nonlinear. Berikut beberapa parameter yang digunakan pada analisis HRV, yaitu SDNN atau Standard Deviation of Normal to Normal Intervals, RMSSD atau Root Mean Square of Successive Difference, kemudian LF atau Low Frequency, selanjutnya HF atau High Frequency, eh, dan contoh lainnya yaitu LF atau HF ratio merupakan pengukuran keseimbangan antara aktivitas saraf simpatis dan parasimpatif. Parameter lainnya yaitu nonlinear, Poincare plot, biasanya digunakan untuk menganalisis HRV. Plot ini berisi eh, variabilitas HRV dan keseimbangan antara aktivitas saraf simpatis dan parasimpatis. Selanjutnya yaitu eh, pada penelitian tugas ini saya mengambil data dari database Psionet dengan label MIT BIH Arrhythmia Database, yang pada pasien normal saya mengambil rekaman ke 100 dan pasien aritmia pasien ke 207. Kemudian hasil yang didapatkan yaitu seperti pada gambar, dinilai parameter HRV dari pasien normal dan aritmia. Dari parameter HRV time domain didapatkan interval RR pada pasien aritmia lebih tinggi dibandingkan pasien normal. Dan untuk SDNN, aritmia juga memiliki nilai lebih besar dibanding pasien normal. Kemudian RMSSD pasien aritmia juga memiliki nilai yang lebih besar. Sedangkan contoh pada frekuensi domain, frekuensi LF atau frekuensi rendah dari pasien normal menunjukkan waktu yang lebih lama pada pasien aritmia, yang menandakan bahwa pasien aritmia mengalami peningkatan aktivitas detak jantung yang tinggi pada frekuensi rendah. Selanjutnya pada high frekuensi juga menampilkan data yang sama. Waktu pada pasien aritmia juga lebih besar dibandingkan pasien normal, dan rasionya hasil dari pasien normal memiliki eh, rasio yang lebih besar dibandingkan rasio dari pasien aritmia.
Sedangkan untuk parameter nonlinear, SD1 memiliki nilai yang lebih besar pada pasien normal, eh, pada pasien aritmia dibandingkan pasien normal, yang menandakan bahwa pada pasien normal hanya terdapat variasi yang terbatas pada sumbu ortogonal. Sedangkan pada pasien aritmia terdapat variasi yang lebih tinggi pada jantung sumbu ortogonal. Dan untuk SD2, pasien normal memiliki waktu yang lebih kecil, yaitu sama dengan SD1 tapi terjadi pada sumbu diagonal. Kesimpulan dari tugas yang saya lakukan adalah eh, parameter HRV terdapat dari tiga, yaitu time domain, frequency domain, dan nonlinear. Data pasien normal dan aritmia mempunyai perbedaan di setiap parameter HRV, baik pada domain waktu dan frekuensi domain. Perbedaan tersebut menunjukkan terdapat adanya perbedaan dalam pluralitas detak jantung dan aktivitas kedua jenis data tersebut. Data pasien normal eh, memperlihatkan variabilitas detak jantung yang terbatas dan stabil, sedangkan pada pasien aritmia memiliki variabilitas jantung lebih tinggi dan kondisi jantung yang tidak teratur. Pada umumnya, hasil analisis HRV biasanya digunakan untuk menjadi alat bantu untuk melakukan diagnosis dan memantau keadaan irama jantung. Apakah pada suatu jantung seorang pasien mengalami gangguan atau tidak. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.